Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gue Rizky Aulia dan selamat datang di Kiview. Nah, di Kiview kali ini kita akan membahas sebuah film drama komedi yang berjudul The Cobbler. Film ini diproduksi pada tahun 2014 guys. Nah, The Cobbler ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai tukang sol sepatu. Ya, awalnya biasa aja ya guys ya, menjadi tukang sol sepatu biasanya. Tapi suatu hari dia menemukan mesin jahit kuno peninggalan ayahnya yang mengubah hidupnya sangat-sangat signifikan. Nah, sebelum gua ceritain alur ceritanya, pasti dulu kalian udah like dan juga share video ini dulu guys. Dan juga kalian udah tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, gimana guys? Udah di-subscribe apa belum? Kalau udah ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia alur cerita film The Cobbler. Lower East Side, New York City, tahun 1903. Tampak beberapa pria bertemu secara rahasia. Mereka membicarakan banyaknya pedagang yang bangkrut karena uang sewa properti di sana naik 2 kali lipat. Mereka pun meminta bantuan ke seorang pria yang bernama Pinchas Simkin, tukang sepatu di sana. Mereka memberikan sepasang sepatu milik bos properti tersebut. Gak tahu apa tujuannya sih. Pinchas pun membetulkan sol sepatu itu dengan mesin jahitnya. Dia pun mengatakan kepada anaknya sejarah mesin jahit tersebut. Mesin jahit ajaib ini diberikan oleh seorang gelandangan kepada ayahnya karena sudah menolongnya pada saat itu. Scene pun kembali ke masa sekarang. Pria ini bernama Max Simkin. Dia adalah pewaris usaha sol sepatu generasi keempat dari keluarga Simkin. Max sempat iri melihat tetangganya yang hidup bahagia, punya pasangan cantik, dan hidup dengan kemewahan. Karena ya memang hidupnya si Max ini ya gitu-gitu aja guys. Dan dia juga nggak ada pasangan. Ya bisa dibilang jomblo maksimal lah si Max ini. Lalu datang Jimmy si tukang cukur yang baru membuka tokonya dan langsung mengobrol dengan Max. Kemudian datanglah Chairman, seorang pekerja sosial dari komite aksi Lower East Side. Chairman meminta bantuan pada Max untuk mendukungnya menolak pembuatan real estate mewah di daerah Lower East Side. Karena dia ingin mempertahankan lingkungan kota di sana. Bahkan, tiap developer real estate-nya ini membayar uang ke warga-warga di sana agar mau diusir. Max pun setuju dengan mentandatangani petisi itu. Nah, Max pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Sarah. Nah, ibunya ini sering lupa ingatan dan Max lah yang mengurus semua kebutuhan ibunya. Keesokan paginya, ada seorang preman bernama Leon minta dibersihkan sepatunya. Leon juga minta dibetulkan sol sepatunya yang lain dan akan diambil malam ini juga. Max pun akhirnya memasang sol sepatu tersebut. Tapi tiba-tiba mesin jahitnya rusak guys. Dan tukang servis mesin gak bisa datang hari itu. Terpaksalah Max pergi ke gudang untuk memakai mesin jahit tua milik ayahnya. Setelah selesai, Max gak bisa pulang karena nungguin Leon yang katanya mau ngambil pada malam itu juga. Dan isenglah si Max ini. Dia pun pingin nyobain sepatu mahal milik si Leon. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya Max karena pada saat dia memakai sepatu itu, dia malah berubah menjadi Leon. Karena bingung, dia pun menutup tokonya dan sekali lagi ingin mencoba sepatu itu. Dan pada saat dia mencobanya, Max benar-benar berubah menjadi Leon. Max pun mencoba memakai sepatu yang lain, tapi dia nggak berubah sama sekali guys. Dia pun menyadari bahwa ini pasti efek dari mesin jahit kuno tersebut. Max pun mulai mengganti sol sepatu yang ada di sana satu persatu. Kayaknya mulai ketagihan si Max ini. Keesokan harinya, Max pun iseng nih masuk ke barbernya Jimmy dengan menjadi orang lain. Goodbye, Jimmy. Nah, sekarang Max pun bisa menjadi siapapun yang dia inginkan. Salah satu yang dia coba lagi adalah sepatu orang Cina. Mulailah si Max ini cari-cari kesempatan dari keajaiban mesin jahit tua tersebut. Contohnya dengan Max makan nggak bayar guys. Setelah itu, Max merampas sepatu milik orang kaya dengan menyamar menjadi Leon agar bisa menggunakan mobil mewahnya. Hidup Max pun kembali penuh berwarna. Max kembali bertanya kepada ibunya apa yang sangat diinginkan oleh ibunya.
Dan saat itu, Sarah mengatakan dia sangat ingin makan malam bersama suaminya. Oh ya guys, di sini bapak si Max itu nggak tahu kemana ya. Intinya bapaknya itu ninggalin mereka gitu guys. Max pun ingin memberikan kejutan kepada ibunya dengan menjahit sepatu ayahnya dan berpura-pura menjadi ayahnya. Hal itu dilakukannya agar bisa memenuhi keinginan ibunya. Keesokan paginya, seorang cewek cantik bernama Terin meminta sepatu cowoknya untuk dibetulkan. Max pun punya ide cemerlang nih guys. Dia menyamar sebagai Emiliano, cowoknya si Terin, dengan menjadi pria muda yang tingkat ketampanannya itu ya hampir sama kayak gua. Max pun masuk ke sebuah bar. Nah, salah satu cewek yang dari dulu naksir ke Emiliano pun mendekatinya. Cewek ini sebenarnya udah pengen bercocok tanam bersama Emiliano. Tapi karena Max bilang tinggal bersama ibunya, ya udah nggak jadi lah ya kan. Max pun masuk ke apartemennya Terin dan ternyata si Terin ini lagi mandi guys. Max ini pun udah ngebet banget pengen bercocok tanam bersama Terin. Tapi sayangnya sepatu Max ini menghalanginya. Keesokan paginya, Max kembali bertemu Carmen yang sedang membantu tetangganya. Carmen pun membutuhkan tanda tangan dari ayah Max, dan Max mengatakan jika ayahnya sudah lama pergi, entah kemana. Max pun naksir ke Carmen, dan dia sempat nyamar jadi bocah dan melihat Carmen di kantornya. Lalu Max menjahit sepatu ayahnya dan akan memenuhi keinginan ibunya. Betapa cantiknya Sarah pada malam itu. Persiapan pun sudah selesai. Dan Sarah sangat terkejut melihat suaminya Abraham yang benar-benar pulang. Sarah menanyakan kemanakah Abraham selama ini. Abraham mengatakan jika dia pergi membeli buah pir favoritnya. Sarah pun hanya tersenyum dan dia sangat bahagia pada malam itu. Keesokan paginya, Max heran kenapa ibunya belum keluar-keluar kamar. Dan ternyata pada saat Max masuk, disitulah Max dapat melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Ibunya Max pun sudah meninggal dunia. Jimmy datang untuk menenangkan Max, tapi Max menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya. Lalu Leon datang ke toko Max dan meminta sepatunya. Tapi Leon ini nggak bawa kertas tanda buktinya, dan itu syarat untuk mengambil sepatunya si Leon. Ngamuklah si Leon ini karena Max kebanyakan peraturan. Max pun yang emosi terus mengikuti Leon dengan berganti-ganti penyamaran. Tapi jas sama syalnya tetap itu-itu aja guys. Max yang sudah tahu apartemen Leon langsung mendatanginya. Ternyata tujuan Max ke sana untuk mencuri jam tangan Leon agar dia bisa membeli Nissan yang sangat bagus. Bukan jam tangan yang Max temukan, malah koper dengan banyak senjata di dalamnya. Dan Max pun pingsan gara-gara nyobain stun gun. Max yang sudah sadar akhirnya berniat untuk pergi dari sana. Tapi pada saat Max ingin pergi, Leon pun tiba-tiba pulang ke apartemennya. Di sini untung saja Max berhasil menjatuhkan Leon dengan stun gun-nya. Max yang menyamar jadi bocah pun bertanya di mana Leon menyembunyikan jam tangan tersebut. Leon pun terpaksa memberitahukannya karena Max berubah jadi bencong. Lalu tiba-tiba anak buah Leon datang. Dan Leon mengatakan jika dia ada suatu urusan yang bernilai $50.000. Tertarik lah ya kan si Max ini? New coat? Yeah. Max pun diantar ke tempat di mana ada seorang pria bernama Patrick yang akan ditembak mati karena sudah mencuri sesuatu dari mereka. Dan tiba-tiba Max kaget karena anak buah Leon itu mau membunuh Patrick. Max pun gak tahu harus berbuat apa sampai akhirnya dia pun melepaskan Patrick asalkan dia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Lalu Max pun pergi ke rumah mewah milik ibu-ibu yang bernama Greenwald yang memberikan setengah jumlah uang dari kesepakatan. Dan setengah lagi akan dibayar ketika tugasnya selesai. Nggak tahu sih tugasnya apa. Max pun kembali ke apartemen Leon. Dan ternyata Leon sudah lepas dari ikatannya. Max pun akan dibunuh. Dan betapa terkejutnya Leon ketika sepatu Max terlepas. Setelah itu, Max nggak sengaja menendang leher Leon dan Leon pun tewas guys. Max yang panik pun langsung pulang ke rumahnya dan tertidur sampai pagi.
Lalu Max mendatangi kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya. Tapi ketika mereka sampai di apartemen Leon, malah mayat Leon hilang secara tiba-tiba. Kayak si Max ini mimpi aja semalam gitu guys. Dan tiba-tiba pas Max pulang, sudah ada barang-barang milik Max beserta uang dan jam milik Leon di tokonya. Max makin kebingungan, apa yang sebenarnya terjadi? Jimmy pun akhirnya khawatir sama Max karena dia tuh sering menghilang dan bersikap aneh akhir-akhir ini. Jimmy mengatakan jika dulu ayahnya juga bertingkah aneh sampai akhirnya dia menghilang. Ternyata ayahnya sempat bermasalah dengan orang-orang jahat yang membuat dirinya harus seolah-olah sudah mati dan tak akan pernah kembali. Jika ketahuan masih hidup, Sierra dan Max pun akan dibunuh. Max pun marah karena selama ini Jimmy merahasiakan hal tersebut darinya dan selalu mencampuri urusan hidupnya si Max. Setelah itu, dengan nyamar jadi bencong, Max pun akhirnya mengembalikan uang Grindelwald. Max bilang dirinya diperintah oleh Leon dan dia tidak tahu sama sekali di manakah keberadaan si Leon. Grindelwald nggak percaya perkataan Max sama sekali dan dia bilang jika Max sudah terlanjur masuk ke lingkaran ini, tugasnya pun harus diselesaikan. Max pun akhirnya ditangkap. Brian will give you your receipt now. Brian? Max tersadar dan dia langsung kabur dengan memakai sepatu seorang pria yang telah meninggal. Max pun memutuskan dia tidak akan pernah memakai mesin kuno itu lagi. Setelah itu, Max pun minta maaf ke Jimmy atas apa yang terjadi kemarin. Begitu pula dengan Jimmy yang merahasiakan cerita ayahnya dari dulu. Max pun teringat dengan selebaran dari Carmen, di mana ternyata seorang kakek-kakek bernama Solomon yang tinggal di apartemen Green Street tidak mau keluar dari sana. Dan pada saat ditangkap, Max sempat mendengarkan pembicaraan anak buah Grindelwald, di mana mereka berencana membakar Green Street nanti malam. Max pun bergegas mendatangi Carmen dan menceritakan rencana jahat Grindelwald. Ternyata di apartemen itu hanya tersisa Solomon saja. Grindelwald akan menjual area tersebut dengan harga yang sangat mahal. Max pun menceritakan ke Solomon mengenai rencana Grindelwald yang akan membakar apartemen itu. Tapi Solomon memutuskan tetap tinggal karena banyak sejarah di rumahnya. Max pun punya ide cemerlang. Dia mengambil sepatunya Solomon. Strateginya pun dimulai. Max menyamar menjadi Solomon dan meminta uang $100.000 serta tiket ke Chicago untuk menemui anaknya. Dia berjanji akan langsung keluar dari apartemennya. Grindelwald pun setuju. Malamnya pun uang langsung diantarkan oleh dua anak buahnya, si Jeffrey dan Brian. Dan ketika kesepakatan selesai, sepatu mereka berdua sudah dicuri oleh Max. Nah, Max yang sudah nyamar menjadi Jeffrey menelpon Grindelwald dan mengatakan Solomon sudah pergi dari sana. Lalu, Max menyamar menjadi Leon dan memancing Jeffrey yang sedang berjaga agar masuk ke dalam apartemen. Tapi di sana, Max sudah berganti peran menjadi Brian. Brian yang asli menemani Solomon pergi ke Chicago untuk menemui anaknya. Tapi Max berhasil menyuruh polisi menangkapnya. Lalu Grindelwald pun sampai di apartemen dan bertemu Carmen yang mengaku sedang berkunjung ke temannya yang bernama Solomon. Grindelwald pun kaget dan ternyata memang benar Solomon masih di dalam apartemen. Tapi ini sebenarnya Max ya guys. Di sini Solomon bilang bahwa dia sudah membayar anak buahnya agar mau berbohong. Grindelwald yang merasa dipermainkan mengancam jika dia akan membakar apartemen ini bersama Solomon di dalamnya dan akan membunuh putrinya di Chicago. Tapi Max malah menyebab Grindelwald. Max mengundang reporter untuk merekam pembicaraan mereka dan reporter berhasil merekam seluruh percakapan mereka. Grindelwald pun akhirnya dipenjara. Carmen pun mendatangi toko Max untuk memperbaiki sepatunya sekaligus penasaran dengan apa yang telah diperbuat Max hingga bisa memenjarakan Grindelwald. Tetapi si Max ya nggak akan memberitahukan rahasianya. Dan Carmen pun akhirnya mengajak makan malam si Max ini. Dan akhirnya si Max nggak jomblo lagi ya guys. Lalu Max pun menyamar menjadi Leon. Ini si Leon udah mati ya guys, makanya mukanya pucat kayak gini. Dia memberikan banyak perhiasan ke mantannya dan meminta maaf. Tapi setelah itu Max ditangkap oleh Patrick dan kawan-kawan yang ingin balas dendam. Tapi di perjalanan mereka mengalami kecelakaan.
Pada saat bangun, Max malah berada di barbernya Jimmy. Dan ternyata Jimmy yang menyelamatkan Max dari kecelakaan tersebut. Dan ternyata Jimmy tahu rahasia si Max. Dia juga yang membantu Max untuk menghilangkan mayat si Leon. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, ternyata Jimmy ini adalah ayahnya si Max, yaitu Abraham. Jadi selama ini Abraham menyamar jadi Jimmy. Dan dia sebenarnya selalu ada di sisi si Max. Meskipun Max tahu alasan ayahnya menghilang, tapi dia masih nggak terima ditinggalkan begitu saja. Abraham pun mengatakan bahwa dia nggak punya pilihan lagi. Dan ini saatnya Abraham menunjukkan sesuatu Max ke ruang belakang dari toko tersebut. Dan ternyata Abraham ini sangat-sangat kaya guys. Dan sepanjang perjalanan pulang ke Brooklyn, Abraham menceritakan bagaimana kisah keluarga mereka bisa mendapatkan mesin jahit kuno tersebut. Dan film pun selesai. Nah itulah guys alur cerita dari film The Cobbler. Nah jika kalian punya mesin kayak gitu, kira-kira kalian pingin nyolong sepatunya siapa? Dan alasannya kenapa guys? Coba kalian komen dulu di bawah ini. Film ini sih nggak kaleng-kaleng ya guys. Walaupun film komedi, tapi dia juga tetap banyak pesan moralnya. Ditambah endingnya juga yang sangat-sangat plot twist. Nah sekian dulu dari review kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa kalian like, share, dan juga subscribe channel ini ya guys. Gua Rizky Aulia dan sampai jumpa di review lainnya. Bye bye.